Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya buka presentasi pada kali ini dengan menyalimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, kami dari kelas 3C, di mana kami merupakan kelompok 2. Untuk kelompok kami itu mengambil terkait sistem ataupun proyek yang di mana proyek itu bernama proyek Gotres. Jadi untuk pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan terkait bagaimana sih terkait manajemen dari proyek tersebut menggunakan proyek Libre seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Payoga dengan NIM 2215091108. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Kadek Cahya Gunawiardi dengan NIM 2215091022. Perkenalkan, nama saya Kadar Restiasi dengan NIM 2215091027. Kenalkan, nama saya Reza Astari dengan NIM 2215091018. oke, baik, terima kasih atas perkenalannya tadi. Mungkin untuk selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan terkait Gantt dari proyek yang sudah kelompok kami kembangkan. Nah, di sini dapat dilihat pada Gantt yang sudah saya share screen. Yang pertama, di sini kami membagi menjadi 5 proses. Yang pertama itu adalah proses inisiasi, yang kedua itu adalah proses perencanaan atau planning, yang ketiga itu adalah proses eksekusi atau executing, yang keempat itu adalah proses monitoring dan controlling, lalu yang terakhir adalah proses dari closing seperti itu. Jadi dari 5 proses ini kita sudah buatkan terkait Gantt dan juga dari nama kegiatan dan juga durasi dari kegiatan tersebut. Nah, mungkin di sini dapat dilihat bahwasannya dari proyek sampel itu, proyek ini diselesaikan dalam proses 37 hari. Bisa dilihat di sana di durasi proyek sampel. Jadi proyek yang kami buat, yaitu proyek Gotras, itu memakan waktu 37 hari. Oke, kepada bagian yang pertama itu pada proses inisiasi. Nah, pada proses inisiasi ini kita ada beberapa proses yang dimana proses inisiasi dibagi atau dapat diselesaikan dalam 8 hari. Nah, yang pertama bisa dilihat pada persiapan administrasi memakan waktu 2 hari, dari tanggal 27 sampai tanggal 28. Yang selanjutnya dari analisis kebutuhan proyek, 4 hari. Baru dari proses meeting pembahasan final proyek, itu sehari saja. Pembuatan piagam proyek, itu sehari saja. Dan juga laporan final dari piagam proyek ini. Jadi, dari proses yang pertama yaitu inisiasi hanya memakan waktu 8 hari. Nah, dari proses yang pertama yaitu persiapan administrasi ke tahap selanjutnya yaitu analisis kebutuhan proyek itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi setelah selesai persiapan administrasi baru lanjut ke analisis kebutuhan proyek. Jadi proses yang berlanjut. Akan tetapi pada saat meeting pembahasan final proyek dan juga pembuatan piagam proyek itu bisa dijadikan satu setelah kita melakukan analisis kebutuhan proyek. Untuk meeting dan juga pembuatan piagamnya itu bisa dikerjakan dalam 1 hari. Nah, setelah pembuatan proyek dan meeting, baru pelaporan final piagam proyek itu di 1 hari setelahnya, seperti itu. Nah, itu terkait proses inisiasi. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu proses perencanaan atau proses planning. Nah, pada proses planning ini, kelompok kami atau proyek ini menghabiskan waktu hanya 6 hari saja. Nah, kenapa hanya 6 hari? Yang pertama mungkin bisa dilihat pada share screen. Nah, yang pertama itu terkait menentukan cakupan proyek. Terkait menentukan cakupan proyek itu hanya memakan waktu 2 hari. Nah, setelah kita berhasil menentukan cakupan proyeknya, dari proses perencanaan jadwal, perencanaan biaya, penentuan alokasi sumber daya, manajemen pengadaan, identifikasi kekayaan, identifikasi resiko, manajemen komunikasi, dan stakeholder, itu bisa dikerjakan dalam waktu yang sama. Itu dalam waktu yang sama, yaitu di 3 hari tersebut. Dan juga dari alokasi orang itu setiap orangnya mendapatkan 2 perencanaan. Jadi dari setiap orang itu dapat menyelesaikan perencanaan tersebut dalam 3 hari seperti itu. Nah, setelah proses planning atau perencanaan itu sudah selesai semuanya, baru lanjut ke tahap berikutnya yaitu final planning. Final planning ini mungkin dari proyek tersebut kita akan menyepakati dan juga mendokumentasikan dari proyek finalnya seperti apa, seperti itu.
Nah, dari proses planning itu cukup dengan waktu 6 hari saja. Nah, yang selanjutnya itu dari proses eksekusi atau eksekusi. Nah, pada proses eksekusi ini memakan waktu lumayan lama, yaitu 14 hari. Yang pertama mungkin dapat dilihat bahwasannya setelah tadi di planning itu tahap final planning, lanjut ke tahap analisis dan pengumpulan proyek atau analisis dan pengumpulan kebutuhan dari proyek tersebut. Nah, dari analisis, dari modeling, desain modul, dari desain database, desain antarmuka, desain algoritma, itu bisa diselesaikan ataupun proses itu bisa dikerjakan secara bersamaan oleh orang yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, jadi dari proses ini, itu memakan waktu tergantung dari, resource yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, setelah kita selesai dari tahap eksekusi tersebut, kita bisa selanjutnya akan melakukan tahap verifikasi desain setelah proses itu selesai. Jadi setelah beberapa proses itu selesai, lanjut ke tahap untuk verifikasi dan validasi dari desain tersebut, desain proyek yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah desain proyek sudah selesai, baru kita lanjut ke persiapan dokumentasi desain. Nah, mungkin dari maksud persiapan dokumentasi desain ini, sebenarnya kita ketahui bahwasannya setiap proses dokumentasi itu kan berlangsung dari awal dan sampai akhir. Nah, kita alokasikan untuk dokumentasi desain itu 2 hari untuk fix semua desain sudah tercover semuanya, gitu. Setelah selesai dokumentasi, baru kita melakukan pengembangan dan juga penyelesaian produk atau customize seperti itu. Nah, proses ini memakan waktu 3 hari, seperti itu. Setelah kita melakukan dokumentasi dengan baik, baru kita akan melakukan pengembangan perangkat lunak dan juga customize sesuai produk yang ingin kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk proses eksekusi itu memakan waktu 14 hari. Untuk selanjutnya ke tahap proses monitoring on controlling. Nah, pada saat proses monitoring dan controlling ini memakan waktu yang paling lama, yaitu 23 hari, karena proses monitoring dan controlling ini juga berbarengan dimulainya dengan proses executing, seperti itu. Nah, pada proses ini yaitu terkait pembuat perencanaan testing dan quality control, itu makan waktu 5 hari, lalu itu fix rencana testing dan quality control, dan juga pada saat proses pelaksanaan eksekusi, kita juga melakukan monitoring dan controlling selama mereka atau selama karyawan melakukan proses eksekusi seperti itu. Nah, setelah itu baru melakukan uji coba, baru dokumen of testing, pembuatan laporan hasil coba, menginstal aplikasi. Nah, setelah selesai semuanya dan setelah aplikasi selesai diuji coba dan dievaluasi, baru kita langsung untuk mencoba penginstalan aplikasi tersebut. Nah, penginstalan aplikasi tersebut baru kita melakukan implementasi pada sistem dan memberikan pelatihan pada staf atau pegawai, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu proses terakhir yaitu closing. Nah, pada proses closing ini hanya memakan waktu 1 hari karena di sini hanya terkait serah terima, pemeriksaan dokumen, dan persetujuan penerimaan serta serah terima resmi dari proyek yang telah diselesaikan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja terkait Gancat yang bisa kami jelaskan dari proyek GoTrust yang sudah kelompok 2 selesaikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait di sisi histogramnya, di mana kita bisa melihat di karyawan pertama yaitu WIPA. Di dalam minggu pertama kita bisa melihat pekerjaannya telah selesai yang bergaris biru sebesar 100%. Di minggu kedua 100% pekerjaan selesai dan juga sebesar 200%. Dan pada minggu yang ketiga pekerjaan telah selesai sebanyak 200% dan juga 275%. Dan di berikutnya itu minggu keempat, pekerjaan yang telah selesai itu 100%, 150%, dan 300. Dan minggu yang terakhir yaitu minggu 5, pekerjaan yang telah diselesaikan itu sebesar 100%. Berikutnya di karyawan 2 Cahya, kita bisa melihat pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan kedua itu di minggu pertama sebesar 100%,
dan di minggu kedua juga. Selanjutnya di minggu ketiga juga sebesar 100%. Dan pekerjaan yang telah diselesaikan lagi di minggu ke-5 dan juga minggu ke-6. Berikutnya karyawan dekres. Itu pekerjaan yang telah diselesaikan pada minggu 2 itu sebesar 100% dan 200. Yang minggu ketiga itu mencapai 200%. Minggu keempat itu juga sama. Dan pekerjaan yang sudah diselesaikan juga di dalam minggu ke-5 dan minggu ke-6 itu pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 100%. Berikutnya karyawan keempat yaitu Resa. Pekerjaan yang diselesaikan itu di minggu yang kedua sebesar 100%, yang minggu yang ketiga dan keempat juga pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 200%, dan minggu ke-4 dan 5 pekerjaan yang telah diselesaikan 100%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tracking progress dari proyek yang telah kami buat. Dalam proyek kami terdapat 5 progress, yaitu initiation, perancangan atau planning, executing, monitoring, dan controlling. Yang terakhir adalah closing. Pada proses ini, kami telah menyelesaikan di bagian initiation yang kami mulai pada tanggal 27 bulan 11 dan selesai pada tanggal 6 bulan 12. Selanjutnya di bagian kedua perancangan kami mulai tanggal 6 bulan 12 dan selesai pada tanggal 13 bulan 12. Di bagian executing kami baru menyelesaikan sampai bagian desain algoritma. Di bagian ini, executing dimulai pada tanggal 14 bulan 12, dan kami baru sampai pada bagian desain algoritma yang pada tanggal 20 bulan 12. Kami rencanakan bagian executing akan selesai pada minggu ke-5, dan setelah itu kami akan memulai bagian monitoring pada tanggal 14 bulan 12, dan rencana untuk proyek kami akan selesai pada minggu ke-8 di tanggal 16 Januari. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja proyek menggunakan EPM. Sebelumnya izin share screen. Nah, mulai kita akan cek untuk inert value-nya. Tampilannya jika kita membuka inert value itu seperti ini. Lalu kita blok beberapa yang sudah terkerjakan atau sedang terkerjakan di ini. Lalu setelah itu kita view chart. Nah, nah, ketika BCWP dengan BCWS ini mengindikasikan bahwa nilai pekerjaan yang sebenarnya yang telah diselesaikan itu sejauh ini sesuai dengan apa yang dijadwalkan untuk diselesaikan. Namun jika kedua grafik tidak berhimpit, itu bisa menandakan beberapa nilai. Contohnya seperti yang ada di proyek kami ini, ada beberapa yang tidak berhimpit. Nah, itu bisa saja antara proyek tertunda maupun proyek terlambat. Jika nilai BCWP-nya lebih rendah dibandingkan BCWS pada titik waktu tertentu, itu menunjukkan bahwa proyek ini mungkin tertunda atau terlambat. Contohnya seperti di sini.
BCWP lebih rendah dibandingkan BCWS-nya. Nah, akan tetapi tidak selalu ketika tidak berhimpit itu artinya ya terlambat atau tertunda. Bisa saja proyek itu dikerjakan lebih maju atau lebih cepat. Sebaliknya seperti yang tadi, jika nilai pekerjaan yang sebenarnya atau BCWP itu lebih tinggi daripada yang seharusnya atau BCWS, mengindikasikan bahwa proyek itu berjalan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Lalu kita juga mengecek antara ACWP dengan BCWP-nya. Nah, di sini di indikator ACWP dan BCWP ini berdasarkan grafik yang muncul itu diketahui bahwa sebenarnya ACWP itu sama dengan BCWP karena kedua grafik ini harusnya saling berhimpit. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini anggaran yang digunakan dalam pekerjaan itu masih sesuai. Kan tetapi jika tidak berhimpit itu ada juga kemungkinan bahwa pekerjaan itu bisa saja lebih efisien atau kurang efisien untuk anggarannya. Ketika ACWP lebih rendah dari BCWP, ini bisa mengindikasikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan efisien dan direncanakan. Jika sebaliknya, jika ACWP itu lebih tinggi dari BCWP, ya berarti menunjukkan bahwa pekerjaan membutuhkan lebih banyak anggaran dari yang direncanakan. Untuk proyek kami ini sebenarnya sudah hampir sesuai dengan yang direncanakan. Nah, saja ada beberapa titik yang tidak berhimpitan dengan baik seperti itu. Lalu lanjut itu sebentar untuk mengecek inert value cost-nya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita itu melihat CPI-nya. Ketika nilai CPI ini lebih besar dari 1 atau 1,5, berarti dia bernilai positif, mengindikasikan bahwa efisiensi yang baik dalam penggunaan anggaran. Akan tetapi jika 0 itu berarti dia sudah sesuai dengan anggaran. Akan tetapi jika kurang dari 0 itu negatif, seperti ini dan 0,8 itu berarti dia minus. Itu melebihi dari anggaran yang ditentukan sebelumnya. Lanjut setelah itu ada TCPI-nya ini. Ini juga seperti itu. Jika dia 0 itu berarti sudah maaf, jika dia 1 itu di TCPI itu maka dia sudah sesuai dengan anggaran. Jika lebih dari 1 itu dia berarti nilainya positif, itu lebih efisien. Tetapi jika negatif itu berarti ada tidak sesuaian dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau melebihi dari anggaran yang sebelumnya. Seperti itu, seperti ini ada yang minus, seperti itu melebihi dari anggaran yang ditentukan sebelumnya. Lalu lanjut dengan tadi saya lihat SPI-nya. Nah, dengan nilai SPI ini juga seharusnya jika 1 itu menandakan bagus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi jika dia kurang dari 0 itu negatif, berarti dia mohon maaf, di sini bukan anggaran, tapi di sini ketepatan waktunya sesuai jadwalnya. Jika dia kurang dari 0, berarti itu negatif, dia sih kurang atau lebih lambat dari waktu pengerjaannya. Tetapi jika 1,5 ini yaitu bernilai positif, yang berarti dia lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Akan tetapi walaupun suatu proyek itu lebih cepat diselesaikan ya dalam beberapa kasusnya itu atau job desk-nya itu tidak selalu bernilai baik ya. Itu juga perlu dipertimbangkan karena itu juga perlu dipertimbangkan bagaimana performa proyeknya itu secara keseluruhan dan bagaimana perubahan ini mungkin mempengaruhi akhir proyek.
Karena dengan lebih cepat itu menandakan bahwa proyek telah berjalan lebih cepat dari saat yang direncanakan pada saat tertentu. Itu juga tidak selalu baik karena bisa saja terjadinya perubahan jadwal yang tidak menentu yang membuat kinerja proyek kurang maksimal. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan terkait manajemen proyek kami, yaitu proyek GoTrash, di mana kami menggunakan proyek Libre sebagai aplikasi untuk manajemen proyek tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Param Santi. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.